Sudah ngatur pola makan buat menurunkan kreatin yang tinggi kok belum juga turun. Ini kenapa? Nah, buat pasien gagal ginjal silakan disimak karena kurangnya gizi. Oke, nah buat Bapak Ibu yang memang sudah ada keluhan adanya gangguan fungsi pada ginjal, boleh silakan komen di kolom komentar ketik saya ginjal, Pak. Nah, buat yang mau konsultasi sama saya, silakan pencet tombol plus yang ada di atas ini supaya nanti komunikasi kita nggak dibatasi dan saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu. Dan jangan lupa di-share, semoga jadi amal jariah. Bapak dan Ibu sekalian, siapa di sini yang sudah mengatur pola makan untuk menurunkan kreatin yang tinggi tapi belum juga turun-turun? Boleh silakan komen di kolom komentar. Saya, Pak, makan apa aja saya mau tahu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pertama tangani dulu dari faktor pemicunya atau penyebabnya ya. Tensi gula, asam urat, kolesterol, ada faktor pemicu lain seperti ISK, batu ginjal, dan juga dari ketergantungan obat anti nyeri. Tangani dulu. Karena tanpa tangani penyebabnya ini sulit untuk kita menurunkan kreatin dan juga urium. Baru kita jaga pikirannya jangan sampai stres, baru yang ketiga pola makan. Nah, pola makan, kenapa harus dibatasi dulu? Pertanyaannya ini. Jadi supaya nanti Bapak Ibu nggak ada yang bertanya-tanya, kalau kayak gitu banyak banget saya harus makan apa Pak? Lebih baik saya nggak usah makan. Nah ini bahaya juga kalau misalkan bilang saya nggak usah makan. Karena pernah ada yang juga ngomong seperti itu, bahkan di video-video saya atau video-video saya. Jadi ketika Bapak Ibu masuk stadium 3 ginjal itu harus dibatasi pola makannya karena ginjal Bapak Ibu kehilangan kemampuan untuk menghasilkan hormon eritropoietin. Ini hormon yang berperan penting buat menghasilkan sel darah merah atau hemoglobin. Makanya pada pasien ginjal yang sudah masuk stadium 3 gejalanya gampang capek, mudah lelah, sering sesak nafas dan juga gampang pingsan. Kulit juga ada semakin kering karena HB-nya rendah. Nah, ini makanya perlu dibatasi. Kalau nggak dibatasi bisa mempercepat Bapak Ibu untuk cuci darah. Oke. Nah, yang sudah mengatur aja, itu kreatin masih bisa naik, yang sudah mengatur. Ada kemungkinan faktornya dari faktor pemicu belum ditangani. Maka dari itu, yang sudah mengatur masih bisa naik, bagaimana yang nggak mau ngatur? Oke. Nah, kalau misalkan Bapak sudah paham apa yang boleh, apa yang tidak, oke, dari pola makan itu hanya sebagai pembatasi. Karena begitu banyak pola makan yang harus dibatasi oleh pasien ginjal, sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Bisa Bapak Ibu cek, bahkan di live juga saya bahas. Jadi karena begitu banyak, ya yang sudah mengatur pola makan hanya untuk mencukupi. Kenapa mencukupi? Karena kualitas makanan sekarang udah berkurang. Ayam sudah banyak yang disuntik, buah, sayur sudah menggunakan pupuk kimia. Ulet aja Bapak Ibu, itu nggak mau makan daun kalau dia disemprot pakai pestisida. Tapi kenapa manusia mau? Ini loh problematikanya, karena kualitas makanan itu berkurang. Sambil contoh, ayam kalau misalkan dia nggak disuntik supaya cepat besar, itu segini kualitasnya atau kandungan nutrisi atau gizinya. Tapi ketika dia sudah disuntik, begini. Demikian juga dari buah dan sayur, kurang kualitasnya. Ini loh yang menjadi penyebabnya. Jadi buat Bapak Ibu yang memang sudah konsumsi obat setiap hari, sudah melakukan langkah penanganan, bukan nggak ada hasilnya, tapi kurang gizi. Kurang gizi, karena orang sakit itu butuhnya gizi yang lengkap. Oke, gizi yang lengkap. Lalu bagaimana Pak solusinya kan kualitas makanan sekarang sudah berkurang. Nah, Bapak Ibu, inilah yang harus dipenuhi dari sumber yang lain atau yang kita kenal dengan nutrisi tambahan. Saya mendampingi pasien ginjal pun ada nutrisi yang saya resepi, tapi saya tidak bahas di sini karena setiap orang kondisinya berbeda-beda. Silakan Bapak Ibu bisa konsultasi lanjutan nanti. Oke, soal nutrisinya apa bisa inbox saya atau cek di profil bisa hubungi nomor saya. Ini soal nutrisi. Jangan lupa, yang ada penyakit pencernaan juga perlu ditangani. Asam lambung yang kronis juga bisa menjadi penyebabnya. Kenapa? Baru makan 1 suap, 2 suap, asam lambungnya kambuh. Akhirnya apa? Makanan sudah masuk dicerna, keluar lagi. Ini wajib tangani asam lambungnya. Apapun keluhan penyakitnya, tangani asam lambung. Dan terakhir timingnya, jamnya. Kapan boleh makan, kapan tidak boleh makan. Terutama untuk pasien gagal ginjal dengan riwayat diabetes dan juga asam lambung. Silakan konsultasikan kembali buat Bapak dan Ibu yang memang mau konsultasi sama saya dan berkenan mau saya dampingi program pendampingan pola makan dan juga pemberian nutrisi untuk ginjal, silakan bisa langsung inbox saya atau cek di profil hubungi nomor saya. Terima kasih kalau bermanfaat, jangan lupa di-share.